Haleluya. Puji nama Tuhan. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kita boleh ada saat ini karena kasih setia Tuhan dalam hidup kita. Mari jemaat Tuhan yang bersuka cita, lambaikan tangan, beri kemuliaan kepada Tuhan kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Puji syukur buat kasih setiamu dalam hidup kami Tuhan. Kalau sampai hari ini kami boleh merasakan sukacita, damai sejahtera dalam kehidupan kami. Tuhan, hari ini kami mau beribadah, kami mau memuji, memuliakan nama-Mu. Kami rasakan hadirat-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mulaikan ibadah kami dengan penuh sukacita. Haleluya, amin.
sukacita. Kita mau datang kepada Tuhan. Mari saya jemput Bapak Ibu Saudara bangkit berdiri. Kita mau masuk gerbangnya dengan penuh sukacita, penuh sorak-sorai bagi Tuhan. Gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Oh, Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Haleluya, amin, haleluya. Masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Mari sama-sama, Dia girangkanku, Dia girangkanku. Dia girangkanku, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Oh, Dia girangkanku, oh Dia girangkanku, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku, bersuka sebab Dia girangkanku. Oh, Dia girangkanku, oh Dia girangkanku, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Oh, amin. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Sekali lagi beri tepuk tangan buat Tuhan. Jemaat Tuhan, tepuk tangan di atas kepala. Katakan Dia girangkanku. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Amin. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Oh, Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Oh, Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Ku bersuka Tuhan, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Haleluya. Yang bersuka cita, berikan sorak-sorai kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Mari masuk hadirat-Nya dengan hati yang bersyukur. Haleluya. Amin. Dengan hati bersyukur, masuk gerbangnya dengan pujian. Bermazmurlah bagi Dia, nyanyikan nyanyian baru. Bersuka cita sekarang menyembah Dia. Mari masuk
hadiratnya dengan hati bersyukur, masuk gerbangnya dengan pujian. Bermazmurlah bagi Dia, nyanyikan nyanyian baru, bersuka cita sekarang, tinggikan Dia. Saat hati bersyukur dan jiwa pun bersuka, hadirat Allah nyata dalam pujian. Saat kami menyembah dan tangan pun terangkat, Tuhan hadir dalam pujian umat-Nya. Haleluya, kami bersuka cita Tuhan. Hadiratnya dengan hati bersyukur, masuk gerbangnya dengan pujian. Bermazmurlah bagi Dia, nyanyikan nyanyian baru, bersuka cita sekarang, menyembah Dia. Mari masuk hadiratnya, masuk hadiratnya dengan hati bersyukur, masuk gerbangnya dengan pujian. Bermazmurlah bagi Dia, nyanyikan nyanyian baru, bersuka cita sekarang, tinggikan Dia. Saat hati bersyukur dan jiwa pun bersuka, hadirat Allah nyata dalam pujian. Saat kami menyembah dan tangan pun terangkat, Tuhan hadir dalam pujian umat-Nya. Saat kami bersyukur, saat hati bersyukur dan jiwa pun bersuka, hadirat Allah nyata dalam pujian. Saat kami menyembah dan tangan pun terangkat, Tuhan hadir dalam pujian umat-Nya. Saat hati bersyukur dan jiwa pun bersuka, hadirat Allah nyata dalam pujian. Saat kami menyembah dan tangan pun terangkat, Tuhan hadir dalam pujian umat. Tuhan hadir, Tuhan hadir dalam pujian umat-Nya. Amin. Tuhan hadir dalam pujian umat-Nya. Haleluya. Berikan sorak-sorai kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Engkau hadir di tengah-tengah kami Tuhan. Dimanapun kami berada, kuasa-Mu tidak terbatas Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih. Kami percaya janji-Mu Tuhan. Kami percaya rencana-Mu yang terbaik dalam hidup kami. Sekalipun kami tidak mengerti, tapi kami percaya dalam segala hal Allah turut bekerja mendatangkan kebaikan bagi kami semua. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Tuhan, ku percaya rencana-Mu indah, walau saat ini tak ku mengerti. Engkau telah berfirman, memberi masa depan, damai sejahtera, penuh harapan. Ku tahu rencana-Mu indah bagiku, ku
tahu kehendak-Mu baik bagiku. Ku tahu rancangan-Mu sempurna bagiku. Ku tahu jalan-jalan-Mu yang terbaik bagiku. Terima kasih. Mari jemaat Tuhan nyanyikan pujian. Tuhan, ku percaya rencana-Mu indah, walau saat ini tak ku mengerti. Engkau telah berfirman kan beri masa depan, damai sejahtera penuh harapan. Ku tahu rencana-Mu indah bagiku. Ku tahu kehendak-Mu baik bagiku. Ku tahu rancangan-Mu sempurna bagiku. Ku tahu jalan-jalan-Mu yang terbaik bagiku. Berikan tepuk tangan kemuliaan bagi Tuhan. Terima kasih Tuhan buat rencana-Mu. Tuhan, ku percaya rencana-Mu indah, walau saat ini tak ku mengerti. Engkau telah berfirman kan di masa depan, damai sejahtera penuh harapan. Ku tahu rencana-Mu indah bagiku. Ku tahu kehendak-Mu baik bagiku. Ku tahu rancangan-Mu sempurna bagiku. Ku tahu jalan-jalan-Mu yang terbaik bagiku. Ku tahu rencana-Mu, ku tahu rencana-Mu indah bagiku. Ku tahu kehendak-Mu baik bagiku. Ku tahu rancangan-Mu sempurna bagiku. Ku tahu jalan-jalan-Mu yang terbaik bagiku. Ku tahu rencana-Mu indah bagiku. Ku tahu kehendak-Mu baik bagiku. Ku tahu rancangan-Mu sempurna bagiku. Ku tahu jalan-jalan-Mu yang terbaik bagiku. Ku tahu rencana-Mu indah bagiku. Ku tahu kehendak-Mu baik bagiku. Ku tahu rancangan-Mu sempurna bagiku. Ku tahu jalan-jalan-Mu yang terbaik bagiku. Musik menyembah Tuhan. Mari jemaat angkat suaramu menyembah Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami percaya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Sekalipun keadaan kami seolah-olah tidak baik, seolah-olah situasi ini buruk, masalah yang tak kunjung selesai, sakit penyakit yang belum sembuh,
Tetapi kami percaya rencana-Mu yang terbaik dalam hidup kami, Tuhan. Haleluya. Terima kasih, Tuhan. Haleluya. Haleluya. Terima kasih. Bagiku, ku tahu kehendak-Mu baik bagiku, ku tahu rencana-Mu sempurna bagiku, ku tahu jalan-jalan-Mu yang terbaik bagiku. Mari angkat suara, nyanyikan pujian. Ku tahu indah bagiku, ku tahu kehendak-Mu baik bagiku, ku tahu rancangan-Mu sempurna, sempurna bagiku, ku tahu jalan-jalan-Mu yang dengan iman. Mari bangkit berdiri, angkat tanganmu, katakan pada Tuhan. Ku tahu rencana-Mu indah bagiku, ku tahu kehendak-Mu baik bagiku, ku tahu rancangan-Mu sempurna bagiku, tahu jalan-jalan-Mu yang terbaik bagiku. Ku tahu rencana-Mu, ku tahu rencana-Mu indah bagiku, ku tahu kehendak-Mu baik bagiku, ku tahu rancangan-Mu sempurna bagiku, tahu jalan-jalan-Mu yang terbaik bagiku, ku tahu rencana-Mu indah bagiku, ku tahu kehendak-Mu baik bagiku, ku tahu rancangan-Mu sempurna bagiku, ku tahu jalan-jalan-Mu yang terbaik bagiku, ku tahu jalan-jalan-Mu yang terbaik bagiku, ku tahu jalan-jalan-Mu yang terbaik bagiku. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya, haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami percaya janji-Mu ya dan amin Tuhan. Sekalipun keadaan ini buruk, sekalipun masalah kami belum selesai, tapi kami percaya kuasa-Mu, kami percaya janji-Mu, kami percaya rencana-Mu yang terbaik dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih. Kami mau pegang terus firman-Mu, kami mau pegang terus janji-janji-Mu dalam hidup kami Tuhan. Kami mau lebih lagi mengenal Engkau lebih dalam lagi Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan hamba-Mu yang menyampaikan firman-Mu. Tuhan urapi, Tuhan pakai untuk menjadi berkat bagi sidang jemaat-Mu di tempat ini. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Bersyukur hari ini saya kembali mendapatkan kesempatan untuk berbagi apa yang Tuhan mau, apa yang
Apa yang Tuhan inginkan untuk kita sama-sama dengar. Apa yang Tuhan mau untuk kita lakukan sebagai anak Tuhan. Saya bertanya, sebagai orang Kristen, kira-kira kita kenal nggak siapa yang kita sembah? Kita kenal? Kalau kita berdoa di dalam nama apa? Tuhan Yesus Kristus. Itu adalah Allah yang kita sembah. Allah yang kepadanya kita berharap. Hari ini kita akan sama-sama belajar firman Tuhan, kita akan mendengar yaitu tentang mengenal Tuhan. Karena apa? Karena saya mau sebagai orang Kristen, khususnya jemaat GPD Alpha Omega yang ada di tempat ini, saya nggak mau dong sebagai wakil gembala saya ternyata punya jemaat yang nggak kenal siapa Tuhannya. Atau bahkan jangan-jangan saya sendiri nggak kenal siapa Tuhan saya. Sehingga saya rindu membawakan ini, kita mengenal Tuhan. Oke, next slide, bicara tentang mengenal. Adakah yang mengenal orang ini? Adakah yang mengenal? Siapa? Tidak. Sayang sekali gambarnya kurang jelas. Ini yang naik motor di sisi kiri Bapak Ibu Saudara adalah seorang artis terkenal. Istrinya namanya Chelsea. Siapa namanya cowok ini? Glenn. Wah, kenal ya. Di sini ada Glenn juga, tapi beda. Ini adalah Glenn Alinsky. Bapak Ibu Saudara mengenal Glenn Alinsky? Ya, hebat, kenal. Tapi saya nggak yakin Bapak Ibu Saudara kenal. Menurut saya mungkin tahu. Benar? Setuju dengan saya? Tahu. Kalau orang yang di sebelahnya itu mungkin kenal dengan Glenn Alinsky karena dia terlihat berbincang-bincang. Setuju dengan saya? Dan pertanyaan saya, Bapak Ibu Saudara kenal nggak dengan orang yang berbincang-bincang dengan Glenn Alinsky? Kenal nggak? Enggak. Yang benar. Bapak Lukas kenal siapa? Oh, kenal, katanya hebat. Wah, bisa nilai. Bapak Gembala kenal? Wah, tahu. Ternyata ini adalah kakak saya, Gary Evan. Gary. Jadi saya yakin Gary atau Kode saya panggilnya, lebih mengenal Glenn Alinsky daripada kita. Kalau kita sebatas tahu, sebatas apa yang infotainment katakan, bener nggak? Bener nggak? Kita nggak pernah tahu rumah tangga Glenn sama Chelsea seperti apa, mungkin pernah ada pertengkaran, tapi mungkin Gary pernah ngerti seandainya ada sesuatu pada saat sesi pemotretan. Nah, jadi kisahnya adalah berawal dari sebuah hubungan kerja. Chelsea pernah difoto oleh Gary, kemudian berlanjut sampai Glenn dan Chelsea foto bayi mereka, foto keluarga mereka terus. Dan hubungan ini akhirnya tidak hanya berhenti sampai sebuah hubungan kerja. Dari sebuah hubungan kerja berlanjut sampai ke sebuah pengenalan. Mereka saling mengerti bahwa mereka punya hobi yang sama, yaitu riding, motor. Jadi mereka naik motor sama-sama dan motor yang dipakai oleh Gary ini bukan motornya Gary, ini motornya si Glenn. Sampai mendapat pinjaman motornya Glenn. Karena mereka punya hubungan yang tidak sebatas hubungan kerja, tetapi ada perkenalan lebih lanjut sehingga mereka saling mengenal satu dengan yang lain. Ini yang dinamakan mengenal. Kalau kita ngaku-ngaku mengenal Glenn Alinsky, saya nggak yakin. Saya nggak yakin. Nah, pertanyaannya, apakah benar kita mengenal Tuhan? Nangkep sesuatu? Itu kenapa saya membawa materi ini mengenal Tuhan. Jangan-jangan kita cuma mendengar apa yang orang-orang omongin. Coba kita baca ayat yang pertama ini. Ayub menuliskan kalimat seperti ini. Ayub 42 ayat yang kelima saya akan bacakan untuk Bapak Ibu Saudara. Ayub pasal 42 ayat yang kelima. Hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang engkau, tetapi sekarang mataku sendiri memandang engkau. Ada dua level yang berbeda. Bapak Ibu Saudara bisa lihat ayat ini, bisa mengerti ayat ini. Hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang engkau. Ini bentuk lampau. Tapi yang saat ini, tetapi sekarang mataku sendiri memandang engkau. Beda. Mungkin dulu Gary cuma pernah ngerti, oh Glenn itu hebat ya. Dia artis yang baik, dia nggak sombong gini. Tetapi saat dia mengenal lebih dekat, dia bilang, wah ternyata benar. Itu contoh. Next.
hanya dari kata orang. Saya tertarik dengan sebuah kalimat yang tersirat dari mulut Ayub. Hanya dari kata orang. Ayub di bagian akhir kisah yang tertulis di kitabnya, di kitab Alkitab ini, Ayub menuliskan bahwa dia mengakui satu hal, bahwa dia dahulu pernah tidak mengenal dengan baik siapa Tuhannya. Kenapa saya katakan tidak dengan baik? Karena pengenalan Ayub akan Tuhan hanya sebatas apa kata orang. Hanya sebatas apa kata orang. Dan dia mengakui bahwa pengenalan akan Tuhan itu hanya mendengar omongan orang lain, bukan dari apa yang dia lihat. Dari perkataan Ayub ini, saya setuju dan saya mau juga membawa Bapak Ibu Saudara untuk paham dulu di awal bahwa apa yang diceritakan oleh orang lain tidak cukup untuk mengenal seseorang, benar? Tidak cukup untuk mengenal seseorang. Bagi Bapak Ibu Saudara mungkin hanya mengenal masa kecil saya. Bapak Ibu Saudara hanya mengenal, oh Haniel dipercaya untuk berkhotbah, oh Haniel main musik. Seperti itu, hanya terbatas seperti itu mungkin. Tetapi di sini ada beberapa, saya selain sebagai pelayan saya tentu punya hobi ya. Salah satu hobi saya adalah bermain bulu tangkis. Di sini ada Om Andi, ada Koh Titi, dan ada banyak teman-teman di sini yang sering bermain bulu tangkis dengan saya. Di sana saya yakin pengenalan mereka akan saya tidak sebatas bagaimana saya melayani di gereja. Tetapi bagaimana saya di lapangan bersama dengan mereka. Seperti itu. Dari sini saya mau sampaikan adalah untuk mengenal seseorang perlu ada interaksi yang dibangun. Setuju? Untuk bisa mengenal seseorang, perlu yang namanya pembangunan interaksi. Saling mengenal, saling memahami satu dengan yang lain. Gesekan yang terjadi mungkin seperti itu. Itu dengan manusia. Nah, begitu juga saat kita mau mengenal Tuhan. Begitu juga saat kita mau mengenal Tuhan. Mengenal Tuhan perlu lebih dari sekedar mendengar tentang Tuhan. Mungkin kita pernah mendengar, oh Tuhannya orang Kristen itu baik. Tuhannya orang Kristen itu murah hati. Kalau ikut Tuhan Yesus pasti makmur. Pasti nggak jauh dari sehat. Mungkin itu yang pernah ada di bayangan kita dahulu. Tapi apakah pendengaran kita atau apa yang kita dengar tentang Tuhan itu cukup membuat kita kenal siapa Tuhan kita? Enggak. Next. Untuk bisa mengenal Tuhan dengan baik, kita harus membangun hubungan secara intens. Untuk bisa mengenal Tuhan dengan baik, harus membangun hubungan secara intens. Kita akan melihat sebuah kisah yang ada di Alkitab terkait pengenalan akan Tuhan. Kita baca dalam 1 Samuel 3 ayat yang ke-7. 1 Samuel pasal 3 ayat yang ke-7. Samuel belum mengenal Tuhan, firman Tuhan belum pernah dinyatakan kepadanya. Bapak Ibu Saudara mengerti siapa Samuel kan? Bukan Bapak Gembala kita, bukan. Samuel yang ada di Alkitab. Ini adalah anak dari Hana, di mana Hana berdoa, menangis-nangis di rumah Tuhan, sampai akhirnya Tuhan mengabulkan permintaan Hana, yaitu seorang anak. Dan di saat Samuel lahir, kemudian dia selesai disapih, Samuel dibawa untuk diserahkan ke rumah Tuhan. Samuel diserahkan ke rumah Tuhan untuk menjadi pelayan Tuhan sejak kecil. Wah, hebat, hebat. Sepertinya hebat, tetapi kasihan. Samuel muda, next. Samuel saat muda pernah berada dalam kondisi belum mengenal Tuhan. Dijadikan pelayan Tuhan di rumah Tuhan, di bawah pengawasan Imam Eli, seorang imam. Tetapi ternyata kondisi Samuel muda digambarkan seperti ini, belum mengenal Tuhan. Wow, seorang pelayan jaga bersihin gereja dan apa, ternyata nggak kenal Tuhan.
ternyata nggak kenal Tuhan. Apakah saya dan teman-teman rekan-rekan pengerja, kita yang melayani Tuhan secara full time, sudahkah kita mengenal Tuhan? Sudahkah kita mengenal Tuhan? Jangan-jangan kita seperti Samuel muda. Kerja di rumah Tuhan, ngelakuin. Tapi kita nggak kenal siapa yang kita layani. Itu kondisi Samuel pada saat dia muda. Samuel pernah berada dalam suatu lingkungan yang saya katakan nggak sehat. Dia tinggal di rumah Tuhan di bawah pengawasan seorang imam, yaitu Imam Eli. Tetapi tidak pernah diajar untuk mengenal Tuhan. Next. Ini yang luar biasa. Walaupun Samuel tidak pernah diajar untuk mengenal Tuhan, tapi Tuhan gak terbatas. Hebat. Tuhan gak terbatas Bapak Ibu Saudara. Next. Saat tidak ada orang yang mau mengajar Samuel untuk mengenal Tuhan, Tuhan itu datang sendiri memperkenalkan dirinya. Dia panggil Samuel. Samuel bingung, siapa yang panggil? Dia datang sama Imam Eli. Ya Bapak, apakah engkau memanggil aku? Enggak. Oh ini Samuel denger-dengeran ini. Kayaknya gitu. Tidur lagi dia. Dipanggil lagi. Samuel. Wah gitu. Dia bingung siapa lagi. Sampai akhirnya si Imam Eli ngomong, itu Tuhan. Silakan bilang sama Tuhan. Kalau apa yang mau Tuhan katakan kepada Samuel. Disitulah awal Tuhan memperkenalkan dirinya kepada Samuel. Tuhan gak pernah kekurangan cara untuk memperkenalkan dirinya. Kita gak tahu cara apa yang Tuhan mau pakai. Tapi yang Tuhan mau adalah bagaimana kita merespon Tuhan. Kita mau belajar dari Samuel. Perhatikan bagaimana Samuel merespon Tuhan. Dan Samuel makin besar. Dan Tuhan menyertai dia. Dan tidak ada satupun dari firman-Nya itu yang dibiarkannya gugur. Indah banget. Perhatikan respon Samuel. Berangkat dari seorang Samuel muda yang tidak terdidik, yang gak pernah ngerti firman Tuhan. Kemudian saat Tuhan memperkenalkan dirinya, dia mulai cari tahu siapa Tuhannya. Dia cari firman Tuhan. Dan saat Samuel makin besar, tidak ada satupun dari firman Tuhan yang dibiarkannya gugur. Tuhan taruh, Tuhan biarkan bertumbuh. Tuhan taruh firman Tuhan di hati Samuel. Samuel menerima dengan baik. Tuhan biarkan itu tertanam terus. Respon Samuel luar biasa. Tidak ada satu firman Tuhan yang diabaikan oleh Samuel. Dan Tuhan membiarkannya itu bertumbuh. Artinya benih-benih firman Tuhan itu tertanam dengan baik dalam hati Samuel. Samuel tidak menanamnya di hati yang kering, yang berduri, yang berbatu. Enggak. Dia mau hatinya dibajak sama Tuhan. Sehingga saat Tuhan tabur benih itu tumbuh. Dibajak sakit loh. Enggak ada yang bilang dibajak itu enak. Panen itu enak. Tapi dibajak itu enggak enak. Enggak menghasilkan apa-apa. Sakit. Seperti itu. Firman Tuhan itu hidup di dalam diri Samuel. Dan menuntun Samuel menjadi seseorang yang mengenal Tuhan. Lanjut dalam 1 Samuel 3 ayat yang ke-20. Kita baca dalam pasal 3 ayat yang ke-20. Maka taulah seluruh Israel dari Dan sampai Beersheba bahwa kepada Samuel telah dipercayakan jabatan Nabi Tuhan. Seluruh Israel ngerti ternyata Samuel dipercaya untuk menjabat sebagai Nabi Tuhan. Enggak berhenti di situ. Enggak berhenti sebagai seorang yang mengenal Tuhan saja, tetapi Samuel diangkat menjadi seorang nabi. Menjadi nabi berarti menjadi perantara Allah dengan manusia. Hebat banget. Dari seseorang yang tidak ngerti apa-apa tentang Tuhan, menjadi seseorang yang menjadi perantara antara Allah dengan manusia. Kalau Tuhan mau ngomong lewat Samuel, tegur bangsa Israel.
Kalau bangsa Israel mau minta doa, datang sama Samuel. Hebat. Next. Samuel bertumbuh dari orang yang tidak mengenal Tuhan, menjadi orang yang mengenal Tuhan, bahkan menjadi orang kepercayaan Tuhan. Indah kan? Indah enggak? Siapa yang enggak punya cita-cita kerohanian seperti ini? Cita-cita kita enggak hanya sebatas jasmani ya, cita-cita rohani itu harus ada. Siapa yang enggak mau cita-cita rohani seperti ini? Bukan hanya mengenal Tuhan, bukan hanya dikenal Tuhan, tapi dipercaya sama Tuhan. Next. Dan saya tuliskan ini untuk Bapak Ibu Saudara. Ciri-ciri kerohanian yang bertumbuh, ciri-ciri kerohanian yang hidup adalah bertumbuh dalam pengenalan akan Tuhan. Ciri-ciri kita hidup secara rohani atau kekristenan kita hidup adalah bertumbuh dalam pengenalan kita akan Tuhan. Ini mutlak Bapak Ibu Saudara. Jadi kalau hari-hari ini kerohanian kita enggak ngalami kemajuan, kalau hari-hari ini kita kering, kalau hari-hari ini kita enggak pernah ngerasain hadirat Tuhan, kalau hari-hari ini kita baca Alkitab enggak ada rasa apa-apa, enggak pernah ngerasain Tuhan bicara sama kita, itu tanda-tanda kita sedang mengalami krisis rohani. Berarti kerohanian kita sedang ada dalam masa kritis. Kalau kita nggak pernah rindu sama Tuhan, nggak pernah menangis saat merasa dipeluk Tuhan, kerohanian kita sedang dalam masa kritis. Miliki kehausan untuk mengenal Allah. Samuel punya kehausan itu. Dia nggak kenal Allah, dia mendengar suara Tuhan, dia tahu bahwa Tuhan itu nyata, dia cari. Dia mau hidupnya bertumbuh dalam pengenalan akan Tuhan. Kita juga harus punya kehausan untuk mengenal siapa Tuhan. Orang Kristen masa nggak kenal Tuhannya? Kalau kita mau mengenal Tuhan, kita harus mau ada benih firman Tuhan yang ditanam, berakar, bertumbuh, dan berbuah di hati kita. Hari-hari ini kami di AUGRO juga sedang bicara tentang pohon kehidupan. Kami mau anak-anak Tuhan, khususnya anak-anak muda di tempat ini bertumbuh dalam satu komunitas yang bisa membangkitkan kerohanian. Enggak hanya sekedar jadi orang Kristen yang enggak tahu apa makna kekristenan. Kenapa kita perlu penyertaan Tuhan? Kita kembali ke ayat yang ke-19. Kenapa kita perlu penyertaan Tuhan? Dan Samuel makin besar dan Tuhan menyertai dia. Dan tidak ada satupun dari firman-Nya itu yang dibiarkan gugur. Dibiarkannya gugur. Jadi kita sekarang melihat tentang penyertaan Tuhan. Next. Orang yang mengenal Tuhan akan mendapat penyertaan Tuhan. Itu kenapa kita perlu mengenal Tuhan. Disertai Tuhan mau enggak? Disertai Tuhan mau enggak? Bapak Ibu Saudara, ada yang mau disertai Tuhan? Bisa saya lihat tangan-tangan yang mau disertai Tuhan? Harus. Tetapi perhatikan, mendapat penyertaan Tuhan, itu bukan berarti kita berada di jalur yang mulus, yang enggak ada hambatan, yang enggak ada masalah. Enggak. Tetapi apa? Mendapat penyertaan Tuhan, itu artinya walaupun di tengah badai, kita akan bisa jalan melewati badai itu. Amin. Walaupun di tengah angin ribut, kita tetap bisa melangkah sama Tuhan. Gimana saat ada angin ribut? Apakah jalan kita tetap santai begini aja mondar-mandir? Enggak, kita akan takut, kita akan pelan-pelan berhati-hati. Tetapi penyertaan Tuhan itu enggak hilang. Kita akan dikawal sampai kita lewat. Itulah makna penyertaan Tuhan. Mendapat penyertaan Tuhan bukan berarti terhindar dari hal-hal sulit. Kita lihat dalam Mazmur 23 ayat yang keempat. Daud menuliskan kisah ini, menuliskan ayat ini. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak
takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Ini makna penyertaan Tuhan. Perhatikan, sekalipun aku berjalan dalam apa? Lembah kekelaman. Jadi Daud jalan di mana? Lembah kekelaman. Kelam, lembah, menakutkan. Apakah Daud takut? Enggak, dia enggak takut bahaya. Karena apa? Karena dia tahu, dia hanya cukup perlu berhati-hati ngikutin Tuhan. Karena ada gada dan tongkat Tuhan yang menghibur. Menghibur artinya apa? Berarti akan ada mungkin kesedihan-kesedihan. Akan ada kesulitan-kesulitan, tapi Tuhan menghibur lebih dari kesusahan atau kesulitan itu. Indah banget. Saya teringat saat murid-murid Yesus berada di dalam satu kapal. Kemudian angin ribut, wah menggoncang kapal itu begitu hebat. Yesus tidur di dalam kapal di buritan, murid-murid takut. Yesus, apa engkau mau kami mati? Murid-murid lupa kalau mereka disertai oleh Yesus. Dan perhatikan, saat itu badai bisa datang, tetapi badai nggak bisa menghempaskan mereka, nggak bisa mengkandaskan mereka. Saya juga teringat saat Nuh dan keluarganya di dalam bahtera, air bah begitu lama menguasai bumi, tetapi air bah tidak dapat menyentuh mereka. Enggak membinasakan mereka. Mulut-mulut singa yang lapar tidak sanggup menelan Daniel. Dapur api yang panas tidak sanggup melumat Hananya, Misael, dan Asarya. Atau yang kita kenal dengan Sadrak, Mesah, Abednego. Karena apa? Karena penyertaan Tuhan. Penyertaan Tuhan enggak membuat kita jauh dari bahaya, tetapi lolos dari bahaya. Next. Mendapat penyertaan Tuhan berarti ada jaminan untuk melewati situasi tersulit sekalipun. Berat, tetapi ada jaminan untuk bisa lewat. Hari-hari ini mungkin kita sedang alami kesulitan. Hari-hari ini mungkin kita sedang bergumul, berdoa untuk sesuatu yang berat banget dalam hidup kita. Tapi ingat, kalau kita disertai Tuhan, kesulitan apapun itu yang sedang kita gumuli, tidak akan pernah menghancurkan Bapak, Ibu, Saudara, dan saya. Amin. Beri kemuliaan buat Tuhan kita. Dia Tuhan yang menyertai kita. Dia Tuhan yang gak pernah tinggalkan kita. Kesulitan apapun, jaminannya lolos. Kita akan survive. Kita akan bertahan. Bukan karena kuat dan gagah kita. Bukan karena kemampuan kita, tapi kita akan bersorak, Immanuel, Tuhan beserta kita. Ingat, saat malaikat menyampaikan kepada Maria, engkau akan mengandung seorang anak, seorang putra, dan engkau akan menamai dia Immanuel, Tuhan menyertai kita. Wow, Yesus, Tuhan menyertai kita. Dan saat Yesus naik ke surga, dia bilang, aku tidak akan meninggalkan engkau sendiri. Ada Allah Roh Kudus. Luar biasa. Segala zaman. Zaman Allah Bapa, zaman Allah Anak, zaman Allah Roh Kudus. Kita selalu disertai sama Tuhan. Enggak pernah dibiarkan sendiri. Kita kembali ke kisah Ayub. Kita sudah belajar dari kisah Samuel. Sekarang kita akan kembali sedikit ke kisah Ayub. Di mana kita tadi sudah mendengar bahwa Ayub mengakui tentang pengenalannya yang terbatas, hanya dari kata orang. Nah, kalau Tuhan memperkenalkan diri kepada Samuel dengan berbicara langsung dan melalui firman Tuhan, di kisah Ayub beda lagi. Tuhan memperkenalkan diri kepada Ayub melalui sebuah pengalaman hidup yang keras. Pengalaman hidup yang luar biasa. Kita lihat Ayub pasal 2 ayat yang ke-9. Ayub pasal 2 ayat yang ke-9. Maka berkatalah istrinya kepadanya, masih bertekunkah engkau karena kesalehanmu? Kutukilah Allahmu dan matilah. Keras, perkataan istri Ayub keras. Kenapa istri Ayub bisa berkata seperti ini? Dari perkataan istri Ayub, itu bisa menggambarkan betapa beratnya tekanan yang Ayub dan istrinya terima. Sampai-sampai istri Ayub bilang, udah kutuki aja Allahmu dan matilah.
Hidup mereka mengalami kehancuran dalam waktu yang begitu singkat. Ayub dan istrinya ini diberkati luar biasa. Mereka dipercaya untuk punya 10 anak. Kemudian mereka juga dipercaya harta yang luar biasa banyaknya. Hewan-hewan ternak yang begitu banyak. Tetapi apa yang mereka miliki, mulai dari harta kekayaan, hewan ternak, sampai ke 10 anak mereka, hilang dalam waktu yang sangat singkat. Boom, lenyap. Sulit untuk bisa menerima itu. Bahkan seluruh tubuh Ayub mengalami luka yang luar biasa. Gatal dari ujung kepala sampai ke ujung kaki. Bencana yang tidak pernah mereka sangka-sangka. Dan itulah alasan kenapa istri Ayub berkata sedemikian keras tentang Allah. Tetapi perhatikan reaksi Ayub saat bencana itu menimpa dirinya. Di ayat yang ke-20 sampai yang ke-22 dari pasal yang pertama. Maka berdirilah Ayub lalu mengoyak jubahnya dan mencukur kepalanya. Kemudian sujudlah ia dan menyembah, katanya. Dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku. Dengan telanjang juga aku akan kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Terpujilah nama Tuhan. Dalam kesemuanya itu Ayub tidak berbuat dosa dan tidak menuduh Allah berbuat yang kurang patut. Pada saat Ayub kehilangan harta bendanya, kehilangan hewan ternaknya, kehilangan anak-anaknya, Ayub bisa menyadari satu hal. Bahwa apa yang tadi itu miliknya sebenarnya hanyalah pemberian Tuhan. Itu milik Tuhan. Allah yang memberi, Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Terpujilah nama Tuhan. Itu prinsip Ayub. Dan saat Ayub punya prinsip ini, itu membantu mereka untuk mengerti bahwa itu milik Tuhan. Dan Tuhan yang punya hak penuh. Ayub sadar bahwa dia bukan pemilik sesungguhnya dari hewan ternak, dari kekayaan, dari anak-anaknya, dari istrinya. Itu bukan milik Ayub, itu milik Tuhan yang dititipkan kepada Ayub. Bahkan saat Ayub ditimpa penyakit yang parah pun, ia nggak menyalahkan Tuhan. Berangkat dari awal dia tidak menyalahkan Tuhan. Tetapi karena penyakit ini terus menerus, bencana ini begitu lama menekan mereka, Ayub pernah mengalami satu kondisi yang terburuk. Dan dia pernah mencoba untuk membela dirinya di hadapan Tuhan. Ayub pernah mencoba melakukan pembelaan terhadap Tuhan tentang dirinya. Kita lihat Ayub 23 ayat yang ketiga sampai yang keempat. Semoga aku tahu mendapatkan dia, mendapatkan Allah. Dan boleh datang ke tempat ia bersemayam. Maka akan kupaparkan perkaraku di hadapannya. Dan kupenuhi mulutku dengan kata-kata pembelaan. Ayub merasa dia gak salah. Kenapa Tuhan seperti ini? Ayub berusaha membela dirinya. Berusaha mempertanyakan tentang apa yang Allah perbuat. Tetapi melalui proses hidup yang panjang, Ayub berhasil mengenal Allah dengan baik. Proses hidup yang berat, lembah kekelaman. Ayub berhasil mengenal Allah dengan baik. Kita langsung lihat bagian terakhir dari kisah-kisah Ayub. Ayub 42 ayat yang ke-5 sampai yang ke-6. Hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang engkau. Tetapi sekarang mataku sendiri memandang engkau. Lanjut ayat yang ke-6. Oleh sebab itu aku mencabut perkataanku dan dengan menyesal aku duduk dalam debu dan abu. Ayub memang alami proses yang berat. Tetapi melalui proses yang sakit itu, Ayub bisa mengenal Tuhan dengan baik. Ayub gak kenal Tuhan hanya dari kata orang saja. Ayub bisa mengenal Allah secara langsung. Saat Ayub mengenal Tuhan, ia menyesal tentang kata-kata yang pernah ia lontarkan. Tentang pembelaan dirinya di hadapan Tuhan. Kita lihat ayat yang ke-7. Setelah Tuhan mengucapkan firman itu kepada Ayub, maka firman Tuhan kepada Elifas. Elifas ini sahabatnya Ayub, orang Teman. Murkaku menyala terhadap engkau
dan terhadap kedua sahabatmu, karena kamu tidak berkata benar tentang aku seperti hambaku Ayub. Saat Ayub menyesal, Ayub mengenal Tuhan, luar biasa. Ayub mendapat pujian dari Tuhan. Apa pujian dari Tuhan? Next. Pengenalan Ayub akan Tuhan membuat Ayub dapat berkata benar tentang Tuhan. Wow, Ayub bisa berkata benar tentang Tuhan dan itu diverifikasi oleh Tuhan sendiri. Tuhan murka kepada teman-teman Ayub, kepada sahabat Ayub karena mereka tidak berkata benar tentang Allah seperti Ayub. Dan saat Ayub berhasil mengenal Tuhan, hidupnya dipulihkan. Ayat yang ke-12. Tuhan memberkati Ayub dalam hidupnya yang selanjutnya, lebih daripada dalam hidupnya yang dahulu. Saat Ayub mengenal Tuhan, hidupnya dipulihkan. Kita baca sampai di situ saja ayat yang ke-12. Semua kehidupan Ayub dipulihkan, bahkan Allah memberkati Ayub lebih daripada berkat yang pernah Allah berikan dahulu. Hewan ternaknya naik 2 kali lipat kalau kita belajar ya. Tertulis jumlahnya secara detail, untanya naik 2 kali lipat, hewan-hewannya naik 2 kali lipat, semua naik 2 kali lipat. Sepertinya Allah mau menunjukkan aku sanggup melipat gandakan. Bagaimana dengan anak-anaknya yang hilang? Apakah dilipat gandakan dari 10 menjadi 20? Enggak. Allah tetap beri 10 anak, tapi luar biasa. Kalau di pasal pertama Bapak Ibu belajar tentang Ayub, di situ dikatakan anak-anak Ayub yang dahulu suka mengadakan pesta pora. Jauh dari pengenalan akan Tuhan. Dan setiap kali mereka berpesta, Ayub berdoa, Tuhan ampuni mereka, kira-kira mereka telah melakukan yang jahat terhadap Engkau. Ayub terus seperti itu, tetapi Ayub gak berhasil menjadikan anak-anaknya takut akan Tuhan. Tetapi anak-anak yang diberikan pada pemulihan Ayub, masa pemulihan Ayub adalah anak-anak yang membanggakan mereka. Dikatakan betapa luar biasanya kisah anak-anak ini. Tidak ada yang lebih cantik dari mereka dan tidak ada dikatakan anak-anaknya suka berpesta, enggak. Bahkan istri Ayub pasti juga berubah dari seorang yang berani melawan Tuhan menjadi seorang yang takut akan Tuhan. Karena pengenalan mereka akan Tuhan. Dari kisah Ayub kita belajar satu hal. Pengenalan akan Allah akan mendatangkan pemulihan. Pengenalan kita terhadap Allah akan mendatangkan pemulihan dalam hidup kita. Kadang Allah memaksa kita berada di satu kondisi yang sulit, bergumul. Itu bukan untuk menyiksa kita. Kadang Allah membawa kita di posisi sulit supaya kita bisa menemukan Allah dan mengenalnya seperti Ayub. Ayub prosesnya beda dengan Samuel. Ayub diproses melalui sebuah perjalanan hidup yang berat. Jadi kalau hari-hari ini kita sedang bergumul, kita sedang berjuang menghadapi masalah-masalah yang berat, ingat satu hal, Tuhan ada dalam badai dan Dia menunggu kita untuk menemukannya. Dia ada di dalam badai dan Dia nunggu, ayo temuin aku. Jangan pakai kekuatanmu. Itu yang Tuhan mau katakan. Melalui masalah yang Tuhan izinkan terjadi, Tuhan mau membawa kita untuk mengenal Tuhan lebih lagi. Seperti saat Daniel yang ada di dalam gua singa, Daniel mengenal Allah yang sanggup menutup mulut-mulut singa. Saat murid-murid diombang-ambingkan di dalam kapal yang dilanda badai, mereka mengenal ada Allah yang sanggup meredakan badai. Saat Lazarus alami kematian, Maria, Marta, dan orang-orang di sekitarnya mengenal Allah yang sanggup atau berkuasa terhadap nafas dan hidup manusia. Melalui masalah yang kita alami hari ini, kita bertanya sama Tuhan, Tuhan, Engkau mau memperkenalkan dirimu seperti apa terhadap aku? Tanya sama Tuhan, kalau hari ini kita digiring dalam sebuah masalah, tanya Tuhan, Engkau mau mengenalkan dirimu seperti apa terhadap aku biar aku mengenal Engkau? Pertanyaannya,
apakah kita sudah mengenal siapa Tuhan? Yeremia 4 ayat yang ke-22. Sungguh bodohlah umatku itu. Mereka tidak mengenal aku. Mereka adalah anak-anak tolol dan tidak mempunyai pengertian. Mereka pintar untuk berbuat jahat, tetapi untuk berbuat baik mereka tidak tahu. Wow, kok Alkitab ayatnya keras? Ini perkataan Tuhan sendiri. Tuhan yang berkata, sungguh bodohlah umatku itu. Mereka gak kenal aku. Mereka anak-anak tolol, gak punya pengertian. Mereka cuma pintar berbuat jahat, tetapi untuk berbuat baik gak bisa. Saya takut. Apa yang dialami bangsa Israel ini apakah menggambarkan saya? Apakah menggambarkan Bapak Ibu Saudara? Sebagai orang Kristen yang gak kenal siapa Tuhannya. Sebagai orang Kristen yang cuma tahu dari kata orang siapa Tuhannya. Sebagai orang Kristen yang gak pernah haus sama firman Tuhan. Sebagai orang Kristen yang hanya pintar untuk berbuat jahat, tetapi tidak untuk berbuat baik. Sebagai orang Kristen yang hanya baik di gereja, tetapi tidak di luar. Kita seperti orang bodoh di mata Tuhan. Menggambarkan kekristenan yang sekarat, yang udah mau mati. Apakah masih ada harapan buat kita yang dalam kondisi seperti ini? Next. Aku akan memberikan mereka suatu hati yang mengenal aku. Kita baca ini, Yeremia 24 ayat yang ke-7. Kita baca sama-sama dalam hitungan yang ketiga. Yeremia 24 ayat yang ke-7. 1, 2, 3. Aku akan memberi mereka suatu hati untuk mengenal aku. Yaitu bahwa akulah Tuhan. Mereka akan menjadi umatku dan aku ini akan menjadi Allah mereka. Sebab mereka akan bertobat kepadaku dengan segenap hatinya. Amin. Tuhan yang ngomong, aku akan kasih hati yang baru. Supaya bisa mengenal siapa Tuhan. Jadi apa yang perlu kita lakukan? Next. Mintalah hati yang baru untuk mengenal Tuhan. Bukan hanya tahu, bukan hanya dengar, tapi kenal. Punya hubungan yang intensif. Punya hubungan yang pribadi. Erat. Tuhan bisa memperkenalkan dirinya melalui firman. Tuhan bisa memperkenalkan dirinya melalui masalah yang kita hadapi. Terserah Tuhan bagaimana cara Tuhan memperkenalkan dirinya. Itu hak Tuhan. Bagian kita adalah meminta hati yang baru untuk mengenal siapa Tuhan. Next, terakhir. Pengenalan akan Tuhan mendatangkan penyertaan dan pemulihan. Kalau Bapak Ibu Saudara punya penyertaan Tuhan, hidup. Kalau Bapak Ibu Saudara mengenal Tuhan, Bapak Ibu Saudara akan disertai Tuhan. Dan kalau Bapak Ibu Saudara disertai Tuhan, hidup kita akan dipulihkan. Amin. Beri kemuliaan buat Tuhan kita. Haleluya. Kita sama-sama bangkit berdiri. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Cari waktu. Manfaatkan kesempatan ini untuk menyembah Tuhan. Untuk menemukan Tuhan. Minta Dia memenuhi hati kita dengan hadiratnya, dengan kehadirannya. Penuhi hatiku dengan hadir-Mu. Ku rindu memandang wajah-Mu, oh Tuhan, di dalam kekudusan. Bawaku dekat dalam hati-Mu. Ku rindu mendengar
suaramu oh Tuhan di tempat kudusmu sekarang. Ku rasakan kasih-Mu dan indahnya kekudusan-Mu, penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Penuhi hatiku, amin. Penuhi anak-anak-Mu Tuhan dengan hadir. Hadirlah dalam hati kami. Kami mau memandang Engkau. Ku rindu memandang wajah-Mu oh Tuhan, bawa kami dekat, bawaku dekat dalam hadir-Mu. Kami rindu mendengar Tuhan. Ku rindu mendengar suara-Mu Tuhan di tempat kudus-Mu sekarang. Oh, ku rasakan kasih-Mu indah dan indah Tuhan. Haleluya, penuhi kami Tuhan dengan kasih-Mu. Haleluya, diam di hadirat-Mu. Ku mengangkat tanganku dan ku bersyukur menyembah-Mu, penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Haleluya, ku rasakan kasih-Mu dan indahnya kekudusan-Mu, penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Ku mengangkat tanganku dan ku bersyukur menyembah-Mu, penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Haleluya. Koreksi diri kita Bapak Ibu Saudara. Koreksi diri kita masing-masing. Jangan malu mengaku di hadapan Tuhan. Seperti Ayub yang mengakui, Tuhan ampuni aku. Aku belum mengenal Engkau dengan baik. Jangan sampai sebagai orang Kristen kita tidak mengenal siapa Tuhan yang kita sembah. Sebagai orang Kristen kita tidak mengenal siapa Tuhan yang mengorbankan dirinya untuk kita. Haleluya, haleluya, haleluya.
adalah umat-Mu. Umat yang belajar perkataan-Mu. Umat yang belajar taat kepada firman-Mu. Umat yang belajar mengenal Engkau. Tuhan, tidak ada yang terlindung di mata-Mu pagi hari ini. Semua terbuka di hadapan-Mu. Semua transparan di mata-Mu, Tuhan. Tapi semua mendapat kasih-Mu. Semua dapat belas kasihan-Mu. Semua dapat pengampunan dan kemurahan-Mu. Jadikan kami umat yang mengenal. Terima kasih. Makasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Ya setiap kami Tuhan, Kau tahu pribadi kami masing-masing. Sejauh mana iman kami kepadamu. Tolong kami Tuhan. Tolong kami. Kalau kami terima penyertaan-Mu, pasti kami menerima pemulihan dari Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Sertai kami. Kalau Engkau sertai, Kau tunjukkan kami jalan yang benar. Pasti kami diubahkan. Pasti kami alami pemulihan. Berkati setiap kami. Berkati setiap kami. Pulihkan setiap kami Tuhan. Pulihkan kami. Berkati juga hamba-Mu yang sedang menyampaikan firman-Mu. Tuhan berkati. Terima kasih Bapa, terima kasih. Segala hormat kemuliaan hanya bagi Tuhan. Sekarang saudaraku yang dikasih Kristus, kita pulang dan bawa berkat Allah Bapa, kasih sayang Yesus Kristus, dan persekutuan di dalam Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Semua yang percaya katakan amin.